Lu pernah ngerasa nggak sih kalau nonton balapan motor kelas capung alias Moto3 itu sebenarnya cara paling legal buat nyiksa diri sendiri? Gue serius deh. Gue bingung sama konsep hiburan kita ini. Kita duduk manis depan layar, tapi jantung udah kayak mau copot gara-gara deg-degan. Padahal yang lagi balapan orang lain. Apalagi kalau ada nama Indonesia di situ. Rasanya udah kayak kita yang punya utang, tapi kita juga yang dikejar-kejar debt collector. Gelisah parah. Sekarang kita udah di tahun 2026. Lokasinya di Thailand, sirkuit Buriram. Udah mah panas, lembab, penuh drama pula. Nah, di tengah kerusuhan itu ada Veda Ega Pratama. Gue baru aja intip data teknisnya, dan jujur ini bikin gue makin susah tidur. Bukan karena jelek, tapi karena datanya terlalu cakep. Ini tipe data yang bisa bikin kita baper kalau nggak hati-hati. Tapi kalau dipikir pakai logika, emang masuk akal banget buat bikin kita senyum-senyum sendiri kayak orang kurang waras. Coba kita bedah santai, pakai logika yang tenang, tapi sebenarnya panik dikit. Pertama, soal top speed. Veda dapat salah satu top speed paling kencang pas latihan. Oke, ini bagus. Tapi di Moto3, punya motor paling kencang itu kadang malah jadi beban hidup. Buriram itu trek lurusnya panjang benar. Kalau lu paling kencang, lu bakal ada di depan. Keren? Belum tentu. Di Moto3, jadi orang paling depan di trek lurus itu sama aja kayak jadi ketua kelas pas guru nanya siapa yang mau maju ngerjain soal. Gak ada yang mau, bos. Lu cuma jadi tameng angin buat orang di belakang. Lu capek-capek ngegas, orang di belakang tinggal numpang angin, alias slipstream, terus nyalip lu sambil ketawa jahat. Tapi data bilang Veda ini pintar. Dia kencang, tapi dia gacor banget di sektor 2 sama sektor 4. Ini poin penting. Sektor 4 di Buriram itu tempat keramat, karena ada tikungan terakhir yang sering jadi lokasi adu nasib, di mana harapan bisa hancur seketika. Fakta dia konsisten di 5 besar di sektor ini nunjukin satu hal, Veda jago ngerem. Kedengerannya sepele ya iyalah pembalap harus bisa ngerem. Nggak gitu kawan, di Moto3 ngerem itu seni, ngerem kecepatan lu disalip. Ngerem telat dikit, lu nyium aspal atau malah ngajak pembalap lain wisata ke gravel. Veda ada di titik pas di mana dia bisa ngerem akurat, nikung tajam, terus keluar tikungan tanpa drama. Itu butuh IQ tinggi atau emang nyalinya udah putus urat takutnya. Terus soal posisi start, dia mulai dari P5, baris kedua. Buat yang awam mungkin mikir, yah kok gak nomor 1 sih? Dengerin dulu. Di Buriram, start dari posisi 1 itu malah kayak dapat kutukan terselubung. Lu jadi inceran semua orang. Start dari P5 itu posisi paling strategis buat kaum oportunis. Lu ada di grup depan, bisa lihat kerusuhan di baris pertama, tapi gak kejebak macet sama kaum mediocre di baris tengah. Ini logika angkot sebenarnya. Kalau lu duduk paling depan samping supir, lu kepanasan. Kalau duduk paling belakang, susah keluar. P5 itu kayak duduk dekat pintu. Angin dapet, akses keluar gampang, dan lu bisa mantau situasi kalau supirnya mulai ugal-ugalan. Veda ada di posisi itu. Dia gak perlu buang tenaga buat mimpin dari awal. Tinggal nebeng di grup depan, hemat ban, hemat bensin, terus pas lap terakhir baru deh keluarin jurus sikut-sikutan. Masuk ke urusan harga diri, alias rivalitas. Katanya Veda sukses ngalahin catatan waktu Brian Uriarte sama Hakim Dennis. Ini penting banget. Kenapa? Karena ini masalah gengsi sesama alumni sekolah. Mereka ini rival bebuyutan dari zaman Red Bull Rookies Cup. Rasanya kayak lu ketemu temen SMA yang dulu sering nyontek lu, terus sekarang lu berdua kerja di kantor yang sama. Dan lu dapat promosi duluan. Puasnya sampai ke ubun-ubun. Brian sama Hakim start dari posisi yang lebih jauh di belakang. Artinya, sebelum mereka bisa nyolek Veda, mereka harus berantem dulu sama belasan pembalap lain yang kelakuannya kayak lagi tawuran pelajar. Veda punya jalur tol karena start di depan mereka. Secara matematis, peluang Veda buat kabur dari kejaran mantan teman sekelasnya ini gede banget. Kecuali yaitu tadi, ada drama tabrakan massal yang sering banget kejadian di Moto3, di mana 1 orang jatuh, 5 orang ikut jadi korban kayak efek domino. Terus soal selisih waktu. Veda cuma beda 0,7 detik dari David Almansa yang dapat pole. 0,7 detik doang.
Lu kedip aja udah lewat segitu. Di dunia nyata, selisih segitu gak ada harganya. Lu telat 0,7 detik masuk kantor, bos lu juga gak bakal tahu. Tapi di balapan, 0,7 detik itu beda antara gila, jago banget, sama lah, itu siapa yang di belakang? Tapi bagusnya adalah gapnya tipis, berarti motor Veda gak lemot. Dia gak perlu maksa mesin sampai meledak cuma buat nempel sama grup depan. Konsistensi dia dari awal latihan sampai kualifikasi juga bikin gue curiga kalau dia ini sebenarnya robot. Performanya naik terus, kayak tagihan listrik tiap bulan. Ini nunjukin setelan motornya udah matang. Tim mekanik Honda tim Asia kayaknya udah nemu racikan gado-gado yang pas buat Buriram. Suspensi pas, gear pas, tekanan ban pas. Kalau motor udah enak, pembalap tinggal fokus satu hal. Jangan ngelakuin hal konyol. Dan yang paling bikin gue optimis itu faktor mentalnya. Veda ini runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Gelar runner-up itu kadang lebih bahaya daripada juara satu. Kenapa? Karena ada rasa penasaran yang belum tuntas. Ada api dendam positif yang masih nyala. Dia udah pernah ngerasain hampir juara. Dan sekarang di level dunia, dia bawa mentalitas gue nggak mau jadi nomor 2 lagi. Ditambah lagi, dia balapan di Asia, yang auranya pasti bikin makin semangat. Tapi ya balik lagi, ini Moto3. Logika seringkali mati di sini. Lu bisa punya data paling oke, motor paling kenceng, start paling strategis. Tapi kalau di tikungan terakhir ada pembalap random yang remnya pakai doa terus nyeruduk lu dari samping, ya kelar semua analisis ini. Cuma kalau lihat benang merahnya, top speed oke, sektor krusial dikuasai, start P5 yang aman dari chaos, sama mental yang udah keuji. Peluang podium atau minimal 5 besar itu bukan cuma mimpi siang bolong, itu target yang masuk akal banget. Gue cuma berharap satu hal, pas balapan nanti, Veda gak usah terlalu sopan. Kita tahu orang Indonesia itu ramah-ramah, tapi di trek jangan ada kata silakan mas duluan, jangan. Di trek lurus Buriram nanti, kalau ada celah, sikat aja. Gak usah permisi, tutup jalannya, ambil jalurnya. Data udah bilang dia mampu, motornya oke. Tinggal eksekusinya aja yang butuh sedikit nekat. Intinya, jangan jadi kayak gue yang kebanyakan mikir sampai stres sendiri. Nikmatin aja balapannya. Peluang Veda gede, datanya valid. Dan kalau nanti jantung kita mau copot pas lap terakhir, ya itu resiko jadi fans balap. Semoga sektor 4 di lap terakhir nanti jadi milik Veda. Dan 0,7 detik itu berubah jadi keunggulan dia pas nyentuh garis finish.